beli kain warnanya biru, buat baju si anak dara. Persib Bandung berburu pemain baru. Putaran kedua harus juara. Halo Boboto semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Boboto, kalau dengar kata spill, pasti kita semua penasaran. Betul? Apalagi kalau yang spill itu langsung Bojan Hodak. Pelatih yang terkenal kalam, sekarang ia telah memberikan kode untuk pemain baru Persib Bandung di putaran kedua nanti. Bukan cuma soal kode, tapi ini bikin spekulasi kemana-mana. Pertanyaannya sekarang, Boto, pemain seperti apa yang sebenarnya dicari oleh Bojan Hodak? Dan apakah ini tanda Persib bakal bergerak besar di putaran kedua Liga 1 nanti? Nah, itu dia. Bola dibahas, fakta digas, menarik diulas. Boboto, tiris pisan, dingin banget. Kalian gimana di Bandung? Apakah begitu dingin cuacanya hari ini? Kalau di Medan tentunya dingin. Tiris pisan, Pokoknya Boboto, kita ini sama-sama merasakan kedinginan di puncak sampai nanti akhir tahun. Kalau misalnya Persib terus konsisten, maka kita akan kedinginan terus sampai akhir musim. Rupanya Boboto, tiris ini, dingin ini sangat kita nikmati bersama-sama. Bahkan banyak klub mulai was-was ya kan akan kebangkitan Persib Bandung, dan kemungkinan juga sponsor ini juga lagi lagi was-was ini karena dia melihat perkembangan Persib Bandung yang begitu fenomenal sehingga mereka ini tidak menemukan juara baru di Liga 1. Boboto, sebelum kita merasa kedinginan seperti ini kan, kita dulu pernah berjarak dengan Borneo FC 11 poin, betul kan? Sekarang kita malah unggul head to head dan mengambil alih puncak klasemen. Bukan hanya itu, Boboto. Kita lihat dulu pencapaian Persib sepanjang tahun 2025 ini. Persib telah menjalani 40 match dengan 24 win, 9 draw, 7 loss, dan 16 clean sheet. Ini pencapaian luar biasa Persib Bandung di tahun 2025 ini. Akhirnya Persib Bandung memimpin puncak klasemen BRI Super League 2025-2026. Dan semoga Persib terus stabil baik di Liga 1 maupun di kancah Asia. Boboto, kalau kita lihat perjalanan Persib di putaran pertama kemarin, sebenarnya performa Persib ini cukup stabil, tapi bukan berarti tanpa celah. Ini mungkin menurutku saja, kalau misalnya salah, teman-teman Boboto boleh kritik di kolom komentar di bawah. Ada beberapa momen, ya kan? Persib ini ketika duel bola udara masih jadi masalah. Dan ketika rotasi pemain agak kurang dalam. Ini menurut asumsiku saja. Nah, Bojan Hodak ini kan tipikal pelatih yang tak banyak berbicara. Tapi sekali berbicara, maksudnya itu pasti ada. Boboto pasti ingat ketika kemarin setelah melawan Lion City Sailor, kan? Bojan Hodak mengeluarkan statement yang kemungkinan menjadi ultimatum kepada pemain yang melempem di laga tersebut. Akhirnya setelah ultimatum itu, para pemain bangkit dengan semangat yang tinggi, dengan perjuangan yang keras, akhirnya mereka tampil ngegas. Nah, di sini juga Bojan Hodak ini tidak banyak berbicara, tapi sekali spill atau ngasih kode itu pasti ada maksud. Dan menariknya, dalam salah satu pernyataan Bojan Hodak, ia sempat menyinggung soal kebutuhan tim di putaran kedua nanti. Di sini Bojan Hodak tidak teman-teman, tidak menyebut nama, ya kan? Tidak menyebut klub, bahkan tidak menyebut posisi secara gamblang. Tapi di sini ada kalimat yang perlu kita garis bawahi, yaitu kami butuh pemain yang bisa menambah kekuatan tim. Ini yang dikatakan Bojan pasca pertandingan melawan PSM. Kalau diterjemahkan ke bahasa Boboto, biasanya kalau Bojan sudah mengatakan kekuatan, itu bisa mengarah ke fisik, konsentrasi, dan disiplin taktik. Artinya apa, Boboto? Ini bukan rekrutan asal-asalan,
tapi pemain yang benar-benar cocok dengan sistem Bojan Hodak. Kalau kita tarik ya teman-teman Boboto, dari pola rekrutan Persib musim ini, ya kan, khususnya ada beberapa ciri yang hampir selalu muncul. Yang pertama, fisik kuat. Liga 1 itu keras bro, dan Bojan Hodak memahami hal itu. Yang kedua, postur ideal, terutama untuk duel udara, baik bertahan maupun menyerang. Yang ketiga, mental siap main di bawah tekanan Boboto. Bukan cuma soal kualitas, tapi soal mental. Makanya banyak yang berspekulasi. Pemain baru ini kemungkinan berpostur tinggi, kuat dalam duel udara, dan punya pengalaman bermain di liga kompetitif. Dan menurutku pribadi itu adalah pemain asing yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Nah, di sini kan kita sudah tahu situasi Persib saat ini, ya kan. Setelah ditinggal pemain asing William Marsilio, di situ Persib juga membutuhkan pemain asing. Dan yang kedua, kabarnya kalau aku tidak salah, Persib akan melepas dua pemain asingnya, baik itu dilepas secara permanen ataupun dipinjamkan. Kan sudah dilepas tuh si William Marsilio. Saat ini masih ada lagi satu nama pemain asing yang akan dilepas. Itu ya kemungkinan mengarah ke Berginho. Tapi kan kita tidak tahu, kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya. Kalau misalnya Berginho ini dilepas, maka akan ada dua pemain asing yang masuk di skuad Persib untuk putaran kedua Liga 1 nanti. Kriteria tadi yang aku sebutkan di atas, itulah yang akan dicari oleh Persib Bandung dan kemungkinan sudah ada nama. Boboto, sekarang kita bahas posisi. Nah, ini menarik ini. Kalau kita lihat ya kan, kebutuhan Persib ini di mana? Ya, kalau menurut pribadi adalah di penjaga gawang, di lini tengah, dan kemungkinan juga di lini serang. Kalau kita sama-sama perhatikan, tim ini sedang membutuhkan kemungkinan back tengah juga, ya kan, mungkin menjadi opsi lah. Dan yang paling urgent menurut pribadi adalah di posisi gelandang pertahan yang memiliki fisik yang sangat kuat. Mengingat kebutuhan tim di posisi ini sangat urgent, maka kemungkinan ya kan Persib akan merekrut pemain di posisi ini. Dan tentunya sudah ada nama yang sangat familiar di kalangan kita, dan kemungkinan pemain ini akan segera terbang ke Bandung untuk peresmian sebagai pemain Persib Bandung di putaran kedua nanti. Boboto, bayangkan Persib di putaran kedua nanti punya pertahanan yang lebih kokoh. Ini bakal bikin Persib Bandung naik level di putaran kedua nanti. Bukan hanya di Liga 1 saja, tapi berbicara banyak di ACL2. Boboto, yang bikin menarik adalah Persib ini apa ya, mungkin ya menurutku ya dikenal tidak reaktif ya di bursa transfer. Kalau mereka bergerak ini biasanya sudah dipantau lama, sudah sesuai kebutuhan dan bukan karena panik. Makanya spill Bojan Hodak kemarin bisa jadi sinyal, ya kan? Persib sudah punya nama, tinggal tunggu momen yang tepat saja. Dan ini tentunya kabar baik juga untuk kita, untuk Boboto. Kenapa? Karena pelatih dan manajemen satu visi. Oke, Boboto, gimana tris pisan kan hari ini? Tentunya aku di Medan juga dingin sekali, apalagi kalian yang ada di Bandung. Oke, Boboto, sekarang giliran kalian pula nih. Gimana menurut kalian? Apakah Persib butuh back tengah atau gelandang bertahan? Dan kalian lebih setuju pemain asing atau pemain lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persib selosna, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.